Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan sebuah film berjudul The Con Artist yang rilis tahun 2014 di Korea Selatan. Film ini menceritakan keseruan cracker elit dalam membobol berbagai jenis brankas yang berisikan harta senilai ratusan juta sampai miliaran won. Beberapa unsur seperti hacker, teknologi canggih, gangster, action, dan ditambah plot twist yang tidak terduga menjadikan film ini sangat menarik untuk dibahas. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Dan silahkan subscribe kalau kamu suka sama video di channel ini. Aktor utama di film ini adalah Kim Woo Bin yang berperan sebagai Ji Hyuk. Selain sebagai cracker elit, dia juga ahli dalam membuat tiruan suatu benda. Sempat dia bisa menjual patung antik berbentuk unik yang tidak lain adalah hasil replika buatannya dengan harga sekitar 500 juta won di suatu lelangan. Lalu adegan berpindah ke seorang detektif bernama Gong. Dia sedang menangani kasus kejahatan bos gangster yang bernama Presdir Cho. Awalnya dia sudah mendapatkan titik terang karena ada informan yang tidak lain adalah mantan akuntan Presdir Cho akan mengungkap kejahatan bosnya tersebut. Tapi sayang sekali, dalam perjalanan dia diculik oleh anak buah Presdir Cho dan akhirnya dikubur hidup-hidup di dalam semen. Kembali lagi ke Ji Hyuk, dia berhasil membuat uang tiruan yang sangat persis dengan uang aslinya. Tapi uang tersebut lemah dengan alkohol karena masalah perekatan tinta. Dan dia berkata kepada Go-in teman satu timnya, bahwa uang tersebut bisa menjadi keuntungan. Ya mungkin kalau uang tersebut bisa digunakan, dia akan tajir banget karena bisa memproduksi uangnya sendiri. Suatu hari, Ji Hyuk mendatangi galeri milik seorang wanita bernama Yuna. Tidak lain adalah untuk berinvestasi, dan dia juga ingin menaruh lukisan wanita yang dia cintai di galeri tersebut. Tidak tanggung-tanggung, dia akan investasi sampai 1 miliar won. Kelihatannya mungkin cukup aneh kenapa dia menginvestasikan uangnya di tempat tersebut. Tapi tunggu aja karena nanti akan terjawab kok. Walaupun begitu, sebenarnya dia belum memiliki banyak uang dan dia sedang merencanakan suatu kejahatan untuk menghasilkan uang. Tapi dia membutuhkan seorang hacker untuk membantu aksinya. Dan terpilihlah Jong Bae, seorang hacker profesional namun reputasinya buruk karena ada rumor beredar bahwa dia dulu pernah mengkhianati rekannya. Namun Ji Hyuk tetap percaya untuk merekrutnya. Setelah itu, dia juga menyewa gudang besar untuk dijadikan markas kepada seseorang bernama Turbo. Ternyata kejahatan yang dia maksud adalah mencuri toko perhiasan. Tetapi sebelum itu, mereka melakukan perencanaan terlebih dahulu. Mulai dari pemetaan, survei lokasi sekitar, menyadap CCTV, cara mengelabui polisi, dan lain-lainnya. Namun mereka masih belum menemukan cara untuk masuk ke ruangan VIP toko perhiasan. Tidak lain adalah untuk mengetahui jenis berangkas apa yang digunakan. Karena setiap berangkas perlakuannya berbeda-beda. Dan Ji Hyuk sebagai cracker elit juga harus mengetahuinya terlebih dahulu. Kita kembali dulu ke Presdir Cho. Ternyata dia memiliki pekerjaan yang sama dengan Ji Hyuk, yaitu sebagai pencuri. Tapi dengan skala yang lebih besar dan dia juga memiliki banyak anak buah. Namun dia sedang dalam masalah karena dia kesulitan mencari cracker elit untuk menjalankan proyek besarnya. Suatu hari, Ji Hyuk bertemu dengan Yuna di sebuah restoran. Di sini dia melihat Yuna menggunakan berlian, dan dia tahu bahwa itu adalah berlian Eugene biru dari permaisuri Napoleon III yang sangat mahal harganya. Dan ternyata itu adalah kalung peninggalan ayahnya. Lalu Ji Hyuk mengajaknya untuk mengecek harga kalung berlian itu di toko perhiasan. Karena pembawaannya yang kalem dan meyakinkan, akhirnya Yuna menuruti ajakannya. Di toko pertama, si penjaga toko mengetahui bahwa berlian itu sangat langka dan mempunyai harga yang sangat mahal. Ji Hyuk sudah ditawari untuk masuk ruang VIP, tapi dia menolak dan memutuskan untuk pergi. Namun sebelum itu dia meninggalkan sebuah koper di bawah kursi. Di toko kedua, dia juga ditawari untuk masuk ruang VIP dan kali ini dia menerimanya. Di dalam ruang VIP, tampak dia memperhatikan berangkas yang ada di situ. Dia mengetahui bahwa itu adalah berangkas seri M dari Swiss. Sepertinya mengecek harga hanyalah kedok. Tujuan utamanya adalah untuk memasuki ruangan VIP toko perhiasan tersebut. Dan untuk mengetahui jenis berangkas apa yang digunakan. Karena hanya orang yang memiliki perhiasan mahal dan langka yang bisa masuk ke ruangan tersebut.
Lalu kenapa di toko pertama dia menolak masuk dan malah meninggalkan koper di bawah kursi? Kita akan segera mengetahuinya. Hari pencurian pun tiba. Di sini mereka melakukan tugasnya masing-masing dengan sangat rapi. Koin berpura-pura mabuk dan menempelkan peledak di kaca, lalu dia mengacau sampai alarm berbunyi. Setelah itu polisi datang dan mengira itu hanyalah ulah orang yang mabuk. Tiba-tiba kaca tadi meledak dan koper yang ditinggalkan Ji-hyuk mengeluarkan asap, sehingga polisi mengiranya itu adalah suatu kebakaran. Ternyata toko pertama yang ditaruh koper tadi bukan yang akan dicuri, melainkan hanya sebagai pancingan untuk polisi, agar mereka bisa lebih leluasa mencuri di toko yang lain, yaitu toko kedua yang Ji-hyuk datangi. Cerdik banget sih ini. Dengan peralatan yang super canggih, Ji-hyuk dan Go-in bisa masuk ke ruangan VIP tadi dan melancarkan aksinya sebagai cracker elit. Sedangkan Jong-bae mengawasi di luar. Berbekal kemampuannya yang mumpuni, bukan hal sulit untuk bisa membobol brankas tersebut. Akhirnya, berlian dengan nilai ratusan juta bisa mereka angkut pulang. Sayang sekali, mereka berurusan dengan orang yang salah. Ternyata toko perhiasan tadi masih berhubungan dengan bos gangster yaitu Presdirjo. Tapi di sini Presdirjo tidak marah, melainkan dia kagum dengan cracker elit yang bisa mengelabui polisi dan membobol brankas dengan sangat cepat. Tanpa pikir panjang, Presdirjo mengutus anak buahnya untuk mencari tahu siapa cracker elit tersebut. Singkat cerita, Presdirjo sudah mengetahui markas Ji-hyuk dan langsung mendatanginya untuk mengajak kerjasama. Tapi bukan dengan cara yang baik-baik tentunya. Tahu sendirilah kelakuan gangster seperti apa. Ji-hyuk yang datang terlambat mendapati teman-temannya sedang disandra, dan dia mencoba melakukan perlawanan. Namun sia-sia karena dia ini sebenarnya nggak jago bela diri. Lalu, Presdirjo menawarkan kerjasama tersebut dan langsung ditolak oleh Ji-hyuk. Sampai akhirnya mereka dikurung di suatu ruangan. Setelah beberapa waktu, Presdirjo memanggil mereka dan kembali menawarkan kerjasama. Tapi kali ini disertai dengan ancaman, bahwa kalau mereka menolak, maka akan berakhir seperti mantan akuntannya yang dikubur hidup-hidup di dalam semen. Selain itu, dia juga memberi tawaran yang menggiurkan, yaitu pencurian uang senilai 150 miliar won. Uang tersebut adalah hasil pencucian uang oleh pemerintah yang disimpan dalam suatu gudang di Bea Cukai Incheon. Namun pencurian itu tidak akan mudah tentunya, karena tempat itu dilengkapi dengan keamanan terketat di Asia. Ditambah lagi, proyek besar ini harus segera dieksekusi sebelum uang dipindahkan. Dan karena tawarannya cukup menarik, akhirnya Ji-hyuk menerimanya. Di samping itu, Presdirjo mengetahui bahwa Jong-bae ini tidak setia, karena dia mendengar rumor bahwa Jong-bae ini pernah mengkhianati rekannya. Dan akhirnya mengajak Jong-bae untuk berada di sisinya dan mengkhianati teman-temannya. Tentunya dengan iming-iming uang yang berlimpah. Adegan berpindah ke Ji-hyuk yang sedang duduk seorang diri dan flashback ke masa lalu, di mana dia duduk di tempat yang sama namun dengan seorang bapak tua, yang tidak lain adalah ayah dari Yuna. Di sini ayah Yuna berkata, tidak ada sukses terakhir bagi seorang pencuri. Pencuri tetaplah pencuri. Ada apa sebenarnya di antara mereka? Keesokan harinya, dia bertemu dengan Yuna dan membahas tentang investasinya di galeri yang tadi sempat kita bahas di awal film. Jadi investasinya ini akan digunakan untuk bermitra dengan Museum Belita di Abu Dhabi, yang akan memperkenalkan seniman dari setiap negara. Kembali lagi ke rencana pencurian uang senilai 150 miliar won, beberapa strategi sudah mereka susun. Go-in membuat bom untuk nantinya diledakkan di area Bea Cukai. Tujuannya untuk memancing perhatian penjaga agar Ji-hyuk bisa membobol brankas dengan tanpa gangguan. Jong-bae mempersiapkan alat yang dipasang ke server Bea Cukai, agar nantinya dia bisa membajak sistem di Bea Cukai, jadi dia akan membuat seolah-olah ada kesalahan sistem, dan terpaksa pihak Bea Cukai akan mematikan serta mereset sistem, sehingga otomatis akan mematikan kamera pengawas CCTV dan sensor laser yang ada di gudang brankas. Tapi mereka hanya punya waktu 45 menit sampai sistem di Bea Cukai hidup kembali. Sedangkan Ji-hyuk masih fokus berlatih membuka brankas seri L dari Israel yang ada di gudang tersebut. Setelah itu, adegan memperlihatkan anak buah Presdirjo menyodorkan sebuah kertas kepada bosnya tersebut. Tidak lain adalah fakta mengenai data pribadi Ji-hyuk.
Dan di sini Presdirjo mulai sadar bahwa Ji-hyuk mempunyai hubungan dengan ayah Yuna. Terlepas dari rencana pencurian berskala besar tadi, tampaknya ada sesuatu di balik Ji-hyuk, Presdirjo, serta ayah Yuna. Suatu hari, Ji-hyuk dan Yuna bertemu dan terlibat obrolan. Di sini, Ji-hyuk memberitahu bahwa selama ini ayah Yuna yang dipercaya meninggal akibat kecelakaan, sebenarnya meninggal karena dibunuh. Setelah obrolan tersebut, tampak Yuna sangat marah kepada Ji-hyuk karena menyembunyikan sesuatu darinya selama ini. Dan saat memasuki mobil untuk pulang, tiba-tiba dia dibekap dari belakang dan diculik. Ya, kemungkinan besar ini adalah kaki tangan dari Presdirjo. Kita akan masuk ke bagian pencurian uang senilai 150 miliar won di Bea Cukai Incheon. Dimulai dengan Presdirjo dan Jong-bae yang masuk ke lokasi dengan ID card palsu. Jong-bae mulai membajak sistem keamanan Bea Cukai. Sedangkan Presdirjo mulai meledakkan lokasi yang tadi sempat ditaruh bom. Seketika, orang-orang panik berhamburan dan para petugas keamanan berfokus pada titik peledakan bom. Sedangkan di tempat lain, Ji-hyuk, Go-in, dan salah satu anak buah Presdirjo memulai aksinya membobol brankas. Walaupun pada awalnya sempat gagal, namun dia bisa berhasil pada percobaan kedua. Saat brankas dibuka, banyak banget sih ini uangnya. Akhirnya mereka memindahkan uang tersebut menggunakan mobil pickup untuk nantinya diangkut menggunakan bot di pinggir dermaga. Namun dikarenakan uangnya sangat banyak, maka tidak cukup hanya sekali angkut, jadi mereka harus bolak-balik mengambil uang. Di sini mereka kejar-kejaran dengan waktu reset sistem bea cukai. Tapi untunglah mereka berhasil membawa tumpukan uang yang terakhir ke dermaga. Saat memindahkan tumpukan uang yang terakhir, tiba-tiba datanglah polisi yang sedang berpatroli dengan mobil. Ji-hyuk pun berinisiatif mengalihkan polisi dan menjadikan dirinya sebagai umpan. Tapi seperti ada maksud lain oleh Ji-hyuk, yang juga disadari oleh Presdirjo yang curiga terhadapnya. Di sisi lain, Detektif Gong bersama polisi mendapatkan info telah terjadi peledakan bom oleh teroris di daerah Bea Cukai, dan mereka bergegas mendatangi tempat tersebut. Kembali lagi ke Ji-hyuk, di sini dia menuju ke suatu ruangan dan tampak sedang mengotak-atik data. Namun gerak-geriknya itu diketahui oleh Presdirjo yang langsung menodongkan pistol kepadanya. Tampaknya di sini Presdirjo sudah tahu bahwa Ji-hyuk akan mengkhianatinya. Lalu terjadilah percakapan di antara mereka, dan flashback. Ternyata benar bahwa ayah Yuna meninggal karena dibunuh, dan pembunuhnya adalah kaki tangan Presdirjo. Sebelum itu, aku akan menjelaskan bahwa ayah Yuna ini adalah seseorang yang sangat dihormati oleh Ji-hyuk, dan kemungkinan besar dia adalah seniornya di dunia cracker elit. Sedangkan kenapa Presdirjo membunuhnya? Itu karena Presdirjo sempat menawarkan kerjasama kepada ayah Yuna untuk melaksanakan aksi pencurian dengannya. Karena seperti yang kita ketahui, bahwa Presdirjo selama ini mencari orang yang ahli di bidang cracker elit. Namun ayah Yuna menolak dan akhirnya dibunuh. Di sini tampaknya Ji-hyuk akan mengkhianati Presdirjo untuk membalaskan dendam karena ayah Yuna sudah dibunuh. Ji-hyuk yang sudah tertangkap disuruh menyerahkan diri kepada polisi dengan membawa bom. Dan dia diancam kalau berani macam-macam, maka Yuna yang sudah diculik akan dicelakai. Ternyata benar, dia yang telah menculik Yuna dan dijadikan sandera. Akhirnya Ji-hyuk menyetujuinya. Setelah itu, Presdirjo menyadap telepon polisi, menginfokan bahwa pelaku bom teroris menggunakan mobil putih berplat 268213, yang tidak lain adalah mobil yang dikendarai Ji-hyuk. Lantas terjadilah kejar-kejaran di antara Ji-hyuk dan polisi yang keren banget. Akhirnya Ji-hyuk berhenti di pinggiran dermaga dengan membawa koper. Polisi tidak berani menangkapnya karena tahu isi koper tersebut adalah bom. Ji-hyuk memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dengan melompat ke air. Tapi sebelum mendarat ke air, dia sudah tertembak. Dan bom diledakkan oleh Presdirjo. Setelah itu Presdirjo menginfokan kepada para anak buahnya bahwa Ji-hyuk sudah mati.
Di sini Jong Bae tampak senang mendengar hal itu, karena dia akan mendapatkan bagian yang lebih besar dengan meninggalnya Ji Hyuk. Ko In yang kesal mengetahui Jong Bae sudah berkhianat, langsung memukulnya dan terjadilah keributan di antara mereka. Sampai-sampai Jong Bae menusukkan pisau ke perut Ko In. Wah, bener-bener busuk banget sih pengkhianat seperti ini. Anak buah Presdir Cho yang melihat Ko In tertusuk pisau, terlihat biasa saja karena mereka tahu bahwa Jong Bae ada di pihak mereka. Setelah itu, Ko In yang sedang sekarat dikurung di dalam peti kemas. Aksi pencurian sudah selesai, dan memperlihatkan tumpukan uang tadi diangkut menggunakan truk ke markas Presdir Cho. Saat dibuka, tumpukan uang sudah di depan mata. Sungguh alur cerita yang gak tertebak kan? Tapi tunggu dulu, justru plot twist belum aku mulai. Saat dicek lebih lanjut, ternyata itu adalah uang palsu yang berbentuk kupon. Setelah itu dia mendapatkan telepon dari Ji Hyuk yang dikira sudah mati, ternyata keadaannya sehat sentosa. Tapi bukannya dia sudah mati tertembak? Tentu saja tidak. Yang menembaknya adalah Turbo, temannya sendiri. Dan itu bukan senapan asli, melainkan hanya pemicu untuk alat yang sudah digunakan oleh Ji Hyuk. Jadi saat ditembakkan, alat tersebut akan bereaksi seolah-olah Ji Hyuk sedang tertembak. Dan darahnya pun juga darah palsu. Tak lama kemudian, polisi berdatangan. Di sini Detektif Gong sudah mendapatkan surat kuasa untuk menahan Presdir Cho. Dan tentu saja, Ji Hyuk dibalik semua ini. Ternyata selama ini dia telah merekam suara Presdir Cho, termasuk ucapannya tentang akuntan yang tadinya akan menjadi informan, dibunuh dengan dikubur di dalam semen. Dan tentu saja atas kejahatan-kejahatannya selama ini. Presdir Cho yang sudah merasa terkepung akhirnya kabur lewat pintu belakang dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Yuna yang sudah diculik. Namun dalam usahanya kabur, dia terlihat oleh Detektif Gong dan langsung dikejar. Setelah itu adegan memperlihatkan Yuna dengan posisi tangan terikat didatangi oleh seseorang. Tebak siapa? Ternyata itu adalah Jong Bae. Dia datang untuk menyelamatkannya. Lah, berarti dia nggak berkhianat selama ini. Jadi sejak awal dia memang tidak berkhianat. Dia hanya berpura-pura menjadi pengkhianat atas arahan dari Ji Hyuk. Lalu kenapa dia menusuk Ko In? Ternyata ini juga settingan. Sebenarnya dia menusukkannya dengan pisau mainan, dan darahnya pun juga darah palsu. Lalu diperlihatkan, Ko In dan Jong Bae kembali ke markas Presdir Cho. Mereka berpura-pura sebagai polisi dan membawa tumpukan uang yang ada di dalam truk tadi. Loh, bukannya itu uang palsu? Lalu mau diapakan? Nanti akan aku jelaskan kok. Di tempat lain, Presdir Cho yang sedang kabur, tiba-tiba ditabrak oleh Ji Hyuk sampai mobilnya terhempas. Di sini tampak dia sudah sempoyongan dan memberikan kalung milik Yuna. Walaupun dia mencoba melawan, tetapi percuma, karena Ji Hyuk tidak semudah itu untuk dikelabui. Akhirnya, Turbo datang menjemput Ji Hyuk, lalu mereka pergi. Sedangkan polisi juga datang menjemput Presdir Cho untuk dipenjara. Sampai di sini belum selesai, karena kita belum membahas soal uangnya tadi. Jadi, uang yang terlihat palsu tadi sebenarnya asli. Ingat kan di awal film tadi, Ji Hyuk sedang mencetak uang palsu dengan tinta. Dan tinta ini juga yang disemprotkan ke uang curian tersebut. Alurnya seperti ini. Tadi sempat diceritakan, saat akan memindahkan tumpukan uang terakhir, tiba-tiba muncul polisi berpatroli dengan mobil. Sebenarnya itu adalah Turbo dan teman-temannya. Di saat anak buah Presdir Cho sedang bersembunyi di dalam kapal boot, mereka melakukan manipulasi terhadap uang dengan menyemprotkan tinta. Jadi tampilan uang tadi akan berubah menjadi uang palsu seperti kupon. Namun perubahannya membutuhkan waktu. Sehingga saat anak buah Presdir Cho memindahkannya, tidak curiga karena masih dalam wujud aslinya. Sementara saat sudah masuk truk, tintanya mulai kelihatan. Itulah mengapa saat dicek oleh Presdir Cho, sudah dalam wujud kupon. Tetapi seperti yang kujelaskan di awal film, tinta ini tidak permanen karena lemah terhadap alkohol. Dan setelah itu, adegan memperlihatkan uang tadi dicuci, sampai tintanya luntur dan memperlihatkan wujud aslinya. Beralih ke Yuna, dia tiba-tiba menemukan tas di depan pintunya. Di tas itu berisi foto dirinya dengan ayahnya dan tumpukan uang. Tampak juga tulisan,
Ini investasi sesuai janji. Maaf terlambat. Yang tidak lain adalah dari Ji-hyuk. Setelah itu adegan berpindah ke Museum Belita di Abu Dhabi. Museum inilah yang tadi sempat Yuna sebut akan menjadi mitranya. Tetapi di sana dia merasakan sesuatu hal yang aneh. Karena melihat kalung miliknya dipajang dan terdapat tulisan bahwa itu adalah barang spesial dari Korea Selatan. Lalu dia melangkah lagi dan menemukan lukisan dirinya terpampang di museum itu. Ingatkan rencana Ji-hyuk untuk berinvestasi dan memasang lukisan wanita yang dia cintai di galeri milik Yuna. Ternyata wanita yang dimaksud adalah Yuna. Setelah itu Ji-hyuk muncul dari belakang dan film selesai. Selanjutnya aku akan menjelaskan bagian yang mungkin akan jadi pertanyaan. Yang pertama adalah, kenapa Ji-hyuk melakukan investasi di galeri milik Yuna? Jadi sejak awal dia sudah tahu bahwa Yuna adalah anak dari seorang yang sangat dia hormati. Tujuannya tidak lain adalah ingin menjaga dan menjamin hidup Yuna baik-baik saja. Namun pada akhirnya, mungkin Ji-hyuk juga mulai jatuh cinta kepadanya. Lalu, kenapa hasil pencurian uang di bea cukai tidak diberitakan ke media dan dicari pencurinya? Karena uang tersebut adalah uang haram, hasil pencucian uang oleh pemerintah, dan tidak mungkin mereka akan membocorkannya ke publik. Lagian uang segitu juga tidak terlalu besar bagi pemerintahan. Aku juga akan menjelaskan bahwa merampok toko perhiasan yang masih berhubungan dengan Presdirjo itu bukan suatu kebetulan. Kemungkinan Ji-hyuk memang sudah merencanakannya sejak awal, agar dia bisa masuk ke dunia Presdirjo dan membalaskan dendamnya untuk ayah Yuna yang sudah dibunuh. Terakhir, tidak semua uang dicat, melainkan hanya tumpukan terakhir saja. Tetapi sesuai logika, tumpukan terakhir uang yang diangkut ke truk berarti berada paling dekat dengan pintu truk. Dan itulah yang dicek oleh Presdirjo. Padahal uang yang di belakang harusnya tetap dalam wujud aslinya. Tapi mungkin Presdirjo dan anak buahnya sudah panik, sampai tidak melihat ke bagian dalam lagi. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa subscribe kalau kamu suka sama videonya, agar kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa.